2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, semoga hari ini kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki materi atau bab yang keempat. Apa itu? Bab 4 menjelaskan atau menerangkan tentang masa balik. Pada bab 4 ini kita akan membahas sekaligus mengkaji tentang memasuki usia balik. Lebih tepatnya adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Diharapkan pada pembelajaran kali ini, anak-anakku kelas 4 dapat memahami bagaimana pengertian dari balik. Yang kedua, anak-anak dapat mengidentifikasi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Pada materi hari ini tentang memahami pengertian balik. Balik sendiri dimaknai sebagai tanda kedewasaan yang meliputi perubahan biologis dan tanggung jawab syariat sebagai seorang muslim. Sedangkan dalam ilmu fikih, balik berarti sudah mencapai kedewasaan dan dianggap telah dibebani tanggung jawab hukum syariat atau taklif, baik laki-laki maupun perempuan. Pada pemahaman awal ini, anak-anak diharapkan mampu untuk memahami tentang perbedaan tanda kedewasaan maupun balik secara utuh. Pada materi berikutnya adalah mengenai tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Dalam materi tanda-tanda balik menurut ilmu fikih akan dibagi menjadi 3 bahasan. Yang pertama adalah mimpi basah bagi laki-laki, yang kedua menstruasi pada perempuan, yang ketiga usia balik yang ditetapkan. Pada poin yang ke-1, mimpi basah bagi laki-laki akan terjadi ketika sudah memasuki masa usia balik, di mana laki-laki pada malam hari akan bermimpi, kemudian pada paginya akan terasa basah, sehingga hal ini dikatakan laki-laki sudah masuk pada usia balik. Yang kedua adalah menstruasi bagi perempuan. Hal ini akan terjadi pada perempuan pada masa usia balik, tepatnya pada usia 9 tahun sampai 10 tahun. Hal ini ditandai dengan adanya darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Sedangkan yang ketiga adalah usia balik yang telah ditetapkan dalam ilmu fikih. Masa balik untuk anak laki-laki adalah 15 tahun dan untuk anak perempuan adalah sekitar 9 sampai 10 tahun. Setelah mengetahui tanda-tanda balik menurut ilmu fikih, ada 3 yang telah dijelaskan tadi. Berikutnya, anak-anak diharapkan mampu mengetahui tata cara mandi wajib. Tata cara mandi wajib ini dilakukan ketika anak-anak sudah mengalami dan memasuki masa usia balik, yang mana laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kemudian yang perempuan ditandai dengan keluarnya darah dari rahim seorang perempuan. Jadi mandi wajib ini adalah proses bersuci yang sangat penting bagi setiap muslim, terutama bagi anak-anak yang sudah masuk usia balik. Berikutnya adalah tentang rukun wajib mandi. Dalam rukun wajib mandi, di sini dijelaskan ada 4 tahapan, di mana yang pertama adalah niat bagi
semua siswa ataupun orang yang dalam keadaan junub, maka ketika mandi, sebelum mandi harus melakukan niat terlebih dahulu. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Barangkali di tubuh kita, baik di tangan kita, di kaki kita, atau di sebagian badan kita ada yang najis, maka setelah niat maka harus dibersihkan dulu terlebih dahulu najisnya. Yang berikutnya adalah meratakan air. Air ini harus diratakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga air yang mengalir mulai dari ujung rambut, kemudian tangan, badan sampai kaki, semua anggota tubuh harus terbasuh semua. Sedangkan yang keempat adalah kewajiban baru balik yang menerima kewajiban, terutama bagi anak-anak yang sudah masuk usia balik yang sebelumnya belum dikenai kewajiban, maka setelahnya ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang yang sudah balik. Berikutnya adalah kewajiban setelah balik. Di sini pada slide ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah sholat 5 waktu secara rutin. Jadi setiap orang yang sudah balik memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu, baik sholat subuh, duhur, asar, maghrib maupun isya. Yang kedua adalah puasa Ramadan yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Yang ketiga adalah membayar zakat. Hal ini diwajibkan bagi orang yang sudah balik, terutama orang yang sudah mampu. Kemudian yang keempat adalah menutup aurat dengan baik. Yang kelima, menjauhi larangan dalam agama, termasuk menjauhi hal-hal yang tercela. Berikutnya adalah memperbaiki akhlak dan perilaku, membiasakan perilaku-perilaku yang baik. Berikutnya adalah menghormati orang tua dan guru. Selanjutnya adalah berusaha untuk belajar agama. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial, terutama kegiatan sosial kemasyarakat di lingkungan sekitar kita semua. Jadi kewajiban setelah balik ini diharapkan anak-anak mampu untuk memahami, menghayati, sekaligus nantinya dapat mengaplikasikan segala bentuk kewajiban setelah balik. Pada bab 4 ini tentang memasuki usia balik telah selesai, tepatnya pada subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Diharapkan setelah materi ini selesai, anak-anak dapat memahami dengan baik, anak-anak dapat mengidentifikasi dengan baik tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.